Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, di mana saja berada. Alhamdulillah, kita masih diberi keleluasaan waktu oleh Allah untuk berbagi informasi mengenai konvensi hak anak. Kali ini kita lanjutkan pembahasan klaster kelima tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, khususnya terkait dengan tanggung jawab orang tua. Informasi lengkapnya ayahanda dan bunda dapat peroleh pada pasal 18 Konvensi Hak Anak. Seluruh kepala negara mengakui bahwa orang tualah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak. Untuk itu ayahanda dan bunda, kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita untuk membesarkan anak-anak kita tidak cukup hanya berdasarkan pengalaman. Seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, harus didasarkan pada pengetahuan yang banyak. Untuk itu, berbanyaklah mencari referensi-referensi, terutama referensi-referensi yang teruji seperti Quran, sunnah-sunnah Rasul, maupun risalah-risalah yang ada, yang diperkenalkan oleh para ustadz atau oleh para tokoh agama lainnya. Jadi penting. Kemudian, berkaya keterampilan. Modal utama adalah keterampilan berbicara, keterampilan berkomunikasi dengan anak. Selain itu, keterampilan memasak menjadi penting. Keterampilan menulis menjadi utama. Tapi yang paling penting, keterampilan menyentuh. Begitu juga dengan sikap. Sikap tidak boleh diskriminasi. Berarti kita harus memiliki prinsip non-diskriminasi, selalu mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Lalu yang paling penting juga selalu bertanya dan mendengar apa yang disampaikan oleh anak kita. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu, akhirnya kita memiliki status sebagai pendidik pertama dan utama. Dan kalau segala sesuatu diserahkan kepada ahlinya untuk proses kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak, jawabannya adalah pada ayah dan bunda. Untuk itu, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berkeluh kesah. Selalu, kalau bisa kita seperti minimal Wikipedia atau Google, apapun yang ditanya oleh anak kita bisa jawab. Apa yang akan kita upayakan kepada anak itu selalu dasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jangan pernah melanjutkan hal-hal yang merendahkan martabat anak. Itu yang menjadi utama. Bagaimana kalau anak-anak yang ayah, ibu bekerja? Siapa yang bertanggung jawab pada masa-masa ayah dan bunda di luar rumah? Untuk itu, para kepala negara bersepakat melalui pasal ini, itu menjadi tanggung jawab negara. Tinggal bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya adalah kewajiban para wali kota, kewajiban para bupati, kewajiban kepala gubernur, kewajiban kepala-kepala dinas yang mempekerjakan ayah dan ibu yang memiliki anak-anak, terutama yang berada di bawah usia 8 tahun, mereka harus menyediakan daycare, tempat penitipan anak. Bisa saja disatukan di satu kantor, misalnya seperti di kantor bupati, di
bagian tertentu di kantor bupati atau kantor wali kota, kantor gubernur atau kantor dinas itu disediakan fasilitas daycare. Kita harus belajar dari perkebunan-perkebunan yang dibangun oleh pemerintahan Belanda waktu itu, yang dilanjutkan sekarang oleh BUMN. Itu mereka menyediakan fasilitas tempat penitipan anak, klinik kesehatan, kemudian dilanjutkan beberapa fasilitas bermain. Harapannya tidak ada alasan dari staf atau dari pekerja pabrik itu mengatakan, saya minta izin karena anak saya mengalami kendala. Misalnya dia harus disusui, tidak ada alasan itu lagi. Karena para manajer waktu itu sudah memastikan. Akhirnya sekarang menjadi kebutuhan. Untuk itu, para pemimpin-pemimpin di daerah harus memperhatikan ini. Untuk itu, bagi ayah dan bunda yang memiliki hak suara pada saat pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pastikan suaranya itu diarahkan untuk calon-calon pemimpin yang memiliki perspektif anak. Dan salah satu pertanyaan yang harus diajukan, terutama oleh para ayahanda dan bunda yang bekerja, baik itu di pemerintahan, swasta, maupun di tempat-tempat seperti pasar, itu harus dipastikan ada tempat penitipan anak. Karena ayahanda dan bunda yang memiliki anak sekaligus bekerja, itu mereka bekerja dalam rangka menghidupkan negara. Untuk itu, negara lah yang harus juga memperhatikan ayahanda dan bunda itu untuk menggantikan siapa yang akan menangani anak mereka, terutama pada waktu-waktu ayahanda bekerja. Jangan pernah terpikirkan untuk meninggalkan anak kita kepada neneknya, kepada orang yang kita percaya di rumah. Belum tentu anak-anak kita akan aman kalau mereka tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan ayahanda dan bunda. Untuk itu, percayakanlah kepada tempat penitipan yang dikelola oleh pemerintah atau oleh swasta yang dibiayai oleh negara atau oleh perusahaan-perusahaan, sehingga ada konsentrasi dari ayahanda dan bunda untuk bekerja. Sedangkan bagi ayahanda dan bunda yang tidak bekerja, otomatis lebih optimal. Pelajaran yang kita peroleh dari COVID-19 itu banyak hikmah yang kita dapat petik. Untuk itu, marilah kita bersama-sama memastikan tanggung jawab orang tua untuk mendampingi, membimbing, mengasuh anak itu secara optimal berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang selalu menjunjung tinggi harkat martabat anak kita. Insya Allah, keluaran dari hasil ini, anak-anak kita menjadi individu yang akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia dapat dari ayah dan bunda. Demikian, kita lanjutkan sesi berikutnya pada pembahasan masih di klaster 5, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.